Setelah lebih banyak fokus ke AFF, akhirnya kita beralih ke kabar pemain diaspora Indonesia yang berumput di Eropa. Banyak kabar baik dari mereka yang selalu jadi andalan bagi klub. Namun bagi pemain yang masih berjuang seperti contohnya Eliano, juga akhirnya mendapatkan kepercayaan kembali dari pelatihnya. Ia kembali bermain dengan menit yang cukup maksimal. Di sisi lain, sejumlah bek timnas lagi pada diburu di tengah bursa transfer musim dingin kali ini, di mana CXA sendiri kabarnya kembali diminati oleh klub Serie A lain. Masih Girls juga ada klub yang mulai mengincarnya untuk menggantikan posisi bek tengah yang memang sangat dibutuhkan oleh sejumlah klub top. Sementara Kevin Dix yang rumornya masih kencang, akhirnya masuk kandidat utama klub Bundesliga untuk mengisi slot pemain di pertengahan musim selanjutnya. Lantas klub mana saja yang mengincar trio bek timnas dan seperti apa kabar diaspora lainnya? Untuk itu mari kita simak video berikut ini sampai usai. Bagi klub Eropa, akhir tahun seperti ini adalah waktu yang sangat cocok melakukan list pemain yang ditargetkan untuk bergabung. Sebab jendela transfer musim dingin Eropa dibuka mulai awal Januari, atau kebanyakan di Liga Top Eropa biasanya pada tanggal 1 Januari hingga 3 Februari 2025. Tak heran jika sedari Desember sudah mulai banyak rumor yang beredar terkait transfer pemain. Mungkin dulu kita kalau rumor gini seringkali menyimak rumor pemain bintang seperti Mbappe contohnya. Namun mengingat sekarang udah ada pemain Indonesia yang berkarir di Liga Top Eropa, jadinya ya nyimak pemain sendiri aja, ya kan? Ya, kali ini kita buka dari Kevin Dix bakar besi teman-teman. Pemain yang paling sering dirumorkan sebab pihak FC Copenhagen memang ingin melepaskan. Sosok Kevin Dix seperti tidak diinginkan oleh Dirtek klub. Padahal sebenarnya bek timnas ini masih ingin bertahan dan pelatihnya juga masih butuh loh untuk skuad FC Copenhagen. Tapi mau gimana lagi, orang seperti diusir secara halus ya, mau nggak mau harus mempertimbangkan untuk memilih klub baru. Rumor Kevin Dix ke Bundesliga atau tepatnya ke Borussia Mönchengladbach memang sudah sejak beberapa bulan yang lalu. Namun di saat jendela transfer window makin dekat, kabar baru muncul dari jurnalis Florian Plettenberg yang mengatakan pelatih Roland Virkus menginginkan kehadiran Kevin Dix di Stadion Borussia Park. Adapun syarat yang diinginkan Borussia Mönchengladbach adalah Bang Kevin diharapkan bisa bergabung secepatnya karena sangat dibutuhkan oleh skuad. Kemungkinan besarnya pada Januari ini ada transfer yang terjadi jika Kevin Dix dan FC Copenhagen sepakat dengan penawaran klub asal Bundesliga tersebut. Perlu diketahui bahwa bek timnas ini masih terkait kontrak dengan FC Copenhagen hingga Juni 2025, sehingga pastinya akan ada transfer kesepakatan jika terjadi pada bursa transfer musim dingin. Selain Borussia Mönchengladbach, masih banyak opsi yang bisa dipilih oleh Bang Kevin karena banyak klub Eropa yang membutuhkan tanda tangannya. Seperti klub top Liga Belanda PSV Eindhoven, klub Turki Trabzonspor. Bahkan kabar terbaru dari media Belanda melaporkan jika ada kemungkinan Bang Kevin akan bereuni dengan Robin van Persie di SC Heerenveen. Sebab Van Persie adalah juru taktik di sana dan berminat karena pernah bermain bersama Kevin Dix saat bermain di Feyenoord. Lanjut ke kabar Jahit Sas. Bek Venezia ini juga sebenarnya sangat diminati oleh banyak klub top yang notabene lebih di atas Venezia. Kini bek timnas ini kembali diincar oleh klub papan tengah Serie A, Torino, yang sebelumnya pernah ingin memboyongnya. Terbaru menurut laporan jurnalis asal Torino, langsung diminta kembali menjelang bursa transfer Januari. Selain itu sebenarnya Bang Jai banyak diminati klub lain seperti Fiorentina hingga Sevilla. Namun bagi Bang Jai sendiri lebih memilih untuk tetap berjuang bersama tim yang telah memberikan banyak kesempatan dalam karirnya. Menurut jurnalis Gianluca Di Marzo, kemungkinan besar Jahit Sas tak akan melirik klub yang berminat. Karena akan berfokus untuk menuntaskan tugasnya bersama Venezia untuk bisa bangkit dari dasar klasemen Serie A. Terlebih pelatih Eusebio Di Francesco sangat percaya dengan Itzes untuk tetap menjadi pilihan utama di lini belakang. Sejauh ini, Itzes telah memainkan lebih dari 1.440 pada musim ini, coy.
Dan selanjutnya ada satu bek timnas lagi, yakni Messi Girls yang juga diminati oleh sejumlah klub. Terbaru, laporan dari Football Premier menerangkan jika Mes masuk dalam kandidat Feyenoord. Ia bersama bek-bek lain seperti Pascal Struijk jadi incaran karena bek tengah Feyenoord yakni David Hansko ada kemungkinan akan berlabuh ke Serie A bersama Juventus pada transfer Januari 2025 mendatang. Sehingga mereka jadi opsi kuat jika transfer tersebut beneran terjadi. Ya, di dunia sepak bola yang makin modern ini, bek merupakan salah satu pemain penting bagi klub-klub top Eropa yang berburu tanda tangan pemain. Hal ini dikarenakan pelatih biasanya ingin membuat skuad yang berlapis mengingat kompetisi Eropa yang padat dengan sejumlah kompetisi baru yang ada di Eropa. Ya, jadinya masuk akal sih kalau bek timnas Indonesia ada yang dirumorkan pindah di musim dingin mendatang, coy. Sejak menjadi warga negara Indonesia, Eliano Randers tak hanya dicadangkan di timnas, namun juga tak pernah tampil menjadi starter bersama PSIS Zwolle. Dalam beberapa bulan terakhir, adik dari Tijani Randers ini selalu bermain sebagai pemain pengganti, itu pun gak pasti main. Terakhir kali Eliano starter pada Agustus 2024 lalu, ketika Zwolle bertandang ke Nijmegen. Ketika itu Randers bertemu Verdong tapi belum jadi WNI. Kini dalam laga terbaru menghadapi Waalwijk, akhirnya Eliano kembali menjadi starter sebagai bek sayap kanan dan dipercaya oleh pelatih Zwolle untuk bermain selama 83 menit. Hasilnya cukup bagus, laga berakhir imbang 1-1, namun Mamang Eli berhasil tampil mendapatkan rating hijau 7,5, sebagai pembuktian kalau ia masih bisa untuk bersaing. Oh iya, tepat di laga ini adalah penampilan ke-100 bagi Eliano Randers setelah mengabdi bersama PSIS Zwolle lebih dari 4 musim. Semoga Mamang Eli bisa bersaing makin kompetitif di skuad Zwolle. Walaupun posisinya fleksibel, namun skuad diisi oleh banyak pemain muda lain. Di berbagai posisi ada backupnya. Contohnya seperti Tristan Hoyer, pemain keturunan Indonesia juga yang saat ini sedang dipinjam Zwolle dari ayah. Hoyer posisinya sama loh dengan Eliano sebagai bek sayap kanan. Maka dari itu, berjuang lebih itu sangat perlu, ya kan? Ivar Jenner hilang dari skuad Jong Utrecht, OTW gabung skuad AFF. Ivar Jenner merupakan gelandang andalan di skuad Jong Utrecht, asuhan Ivar van Dinteren di musim ini. Tercatat sudah tampil sebanyak 12 pertandingan dari 19 pekan dengan 11 diantaranya menjadi starter sejak awal laga. Menariknya di laga terbaru, nama Ivar Jenner menghilang dari skuad Jong Utrecht. Meski demikian, Jong Utrecht berhasil raih kemenangan telak 3-1 atas Helmond Sport. Namun menghilangnya Ivar menimbulkan spekulasi bahwa sang pemain sedang dalam perjalanan ke Indonesia untuk memperkuat timnas di Piala AFF 2024. Sebab seperti yang diketahui, ia masuk dalam skuad yang dipanggil bersama Chesed Hubner. Kalau soal Hubner sih, udah pasti nggak bisa karena dia cedera itu, ya kan? Tapi kalau Ivar masih ada kemungkinan. Pak Sumarji sendiri mengatakan masih berusaha untuk membujuk Jong Utrecht untuk melepaskan gelandang timnas. Sampai dengan saat sekarang ini komunikasi dengan Ivar masih cukup baik dan Ivar sebenarnya masih siap dan dia senang sekali kalau bisa bergabung. Kembali lagi, berangkat dan tidak itu tergantung klub. Maka kami berkomunikasi intens dengan klub. Ketika nanti kita lolos, kita tetap akan meminta kembali kepada klub supaya klub bisa melepas Ivar dan Ivar bisa bergabung dengan kita. Pasti banyak yang gak setuju kalau dari kita sebagai fans melihat Ivar main di turnamen Tarkam. Tapi kalau pelatih butuh, mau gimana lagi, ya kan? Dan Ivarnya sendiri mau loh. Kalau buat timnas gak mau, gimana coba? Iya, terlepas dari itu, pemain bisa saja menginginkan. Tapi karena kontraknya dengan klub yang menggaji mereka, maka semua keputusan ada di pihak klub. Seperti transfer pemain tadi, mungkin Cavendish mau tetap stay, namun FC Copenhagen enggak mau. Ya udah. Kalau Messi sih, emang cinta banget dia sama Twente dan klub masih membutuhkannya. Hampir gak mungkin dia pergi sebenarnya. Lalu Bang Jai juga ingin pergi tapi ingat ke Venezia yang sudah berjasa atas karirnya. Ya,
Kesimpulannya, menghormati satu sama lain itu lebih penting dari segalanya. Apalagi kalau soal AFF doang, coy. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.